Indonesia adalah negara dengan kekayaan tambang yang melimpah. Dari batu bara, emas, nikel, hingga timah. Sumber daya ini menjadi tulang punggung ekonomi dan kehidupan jutaan orang. Tapi, pernahkah kita bertanya, apa yang terjadi jika suatu hari tambang-tambang ini habis? Apakah kita siap menghadapi dampaknya? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Kondisi tambang Indonesia saat ini. Indonesia adalah produsen batubara terbesar keempat di dunia, pemasok nikel nomor 1 global, dan memiliki cadangan emas serta timah yang signifikan. Menurut data Kementerian ESDM, pertambangan menyumbang 5-7% PDB nasional dan menyerap 1,5 juta tenaga kerja. Namun, sumber daya ini tidak abadi. Cadangan batubara diperkirakan habis dalam 60 tahun, nikel 30 tahun, dan emas hanya 20 tahun jika eksploitasi terus dilakukan tanpa kendali. Dampak jika tambang habis. Ekonomi terancam kolaps. Jika tambang habis, negara kehilangan sumber devisa utama. Daerah penghasil tambang seperti Kalimantan atau Papua akan kehilangan 70% pendapatan asli daerah. Ribuan pekerja terancam PHK, dan industri turunan seperti pembangkit listrik atau pabrik pengolahan mineral bisa gulung tikar. Kerusakan lingkungan permanen. Tambang yang ditinggalkan akan meninggalkan lubang menganga, tanah terkontaminasi, dan ekosistem yang hancur. Biaya restorasi lingkungan bisa mencapai triliunan rupiah, seperti kasus reklamasi di Bangka Belitung yang belum tuntas puluhan tahun. Konflik sosial dan pengangguran. Pengangguran massal berpotensi memicu kriminalitas dan konflik. Masyarakat adat yang bergantung pada alam juga kehilangan hak hidup, seperti terjadi di Sumbawa ketika tambang emas tutup. Solusi dan mitigasi. Transisi ke energi terbarukan. Indonesia harus beralih ke energi terbarukan. Potensi panas bumi, surya, dan angin kita sangat besar. Pemerintah perlu mempercepat investasi di sektor ini untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, ekonomi sirkular, dan daur ulang. Dengan ekonomi sirkular, limbah tambang dan elektronik bekas bisa diolah kembali. Jepang dan Eropa sudah membuktikan daur ulang nikel dari baterai bekas bisa penuhi 40% kebutuhan industri. Diversifikasi ekonomi daerah. Daerah tambang harus mulai diversifikasi. Morowali, penghasil nikel, bisa kembangkan wisata bahari atau pertanian berbasis teknologi. Pelatihan UMKM dan pendidikan vokasi juga kunci agar masyarakat tak bergantung pada tambang. Peran pemerintah dan masyarakat. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengatur industri tambang. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan eksploitasi sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab. Misalnya, revisi Undang-Undang Minerba tahun 2020 sudah menjadi langkah awal, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Pemerintah harus memastikan perusahaan tambang menyisihkan dana reklamasi dan pasca tambang, serta menerapkan sanksi tegas bagi yang melanggar. Selain itu, Indonesia perlu belajar dari negara seperti Norwegia yang memiliki kebijakan transparan dan ketat dalam mengelola sumber daya alamnya. Pengawasan dan transparansi. Tanpa pengawasan yang ketat, regulasi hanya akan menjadi tulisan di atas kertas. Masyarakat sipil dan lembaga independen harus dilibatkan dalam memantau aktivitas tambang. Teknologi seperti satelit dan sistem pelaporan online bisa digunakan untuk memastikan tidak ada praktik ilegal atau perusakan lingkungan. Transparansi juga penting dalam mengelola dana reklamasi dan bagi hasil tambang, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tambang seringkali menjadi pihak yang paling terdampak jika tambang habis. Oleh karena itu, edukasi dan pemberdayaan menjadi kunci. Pemerintah dan perusahaan tambang harus bekerja sama memberikan pelatihan keterampilan baru, seperti pertanian modern, pariwisata, atau industri kreatif. Program sekolah vokasi yang fokus pada teknologi dan energi terbarukan juga bisa menjadi solusi jangka panjang. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi bergantung pada tambang, tetapi memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan. Tambang pasti akan habis, tapi masa depan Indonesia tidak harus ikut terkubur. Dengan kolaborasi, inovasi, dan keberanian bertransisi, kita bisa bangun ekonomi yang berkelanjutan. Jangan tunggu sampai lubang tambang menganga di depan mata. Aksi sekarang, atau kita semua yang akan jadi korban.